dulu agar gak ada yang mengganggu, agar pikiran-pikiran yang jelek itu terbuang. Soalnya kan sudah kita ketika mulai pelajaran kan berdoa dulu. Jadinya biar pikiran itu fresh, bisa memulai pelajaran dengan baik, dan insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita. Jadi, silakan Anis ketua kelas mulai berdoa, pimpin teman-temannya. Baca doa dulu. Bersiap berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Gimana ketua kelas? Perlu saya absen satu-satu? Apa semuanya teman-temannya sudah masuk semua hari ini? Iya, masuk semua. Sehat semua berarti ya? Oke. Kamila ada? Kamila malu-malu. Malu-malu dia. Materi kali ini. Kemarin Bu Mila sudah selama semester ini saya sudah menyampaikan materi tentang sosiologi sudah kemarin. Kalau nggak salah tentang interaksi sosial, tentang mobilitas sosial, sudah kan? Terus minggu kemarin materinya tentang ekonomi. Ada pelaku ekonomi, perdagangan antar pulau, sama perdagangan internasional. Sekarang kalian akan saya ajak untuk belajar sejarah. Kelas 8 belum belajar sejarah. Nih, materinya tentang ini, kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kenapa kita perlu belajar itu? Karena kedatangan bangsa Barat di Indonesia ini sebagai awal nanti awal dari perjuangan bangsa Indonesia yang bisa merdeka. Indonesia kan dulu tidak seperti ini, tidak ada negara Indonesia. Negara Indonesia ini lahir yang pas diakui sama dunia. Lahir itu ketika proklamasi kemerdekaan tahun 1945. 17 Agustus presiden, dan sebelum itu belum ada presiden. Bung Karno sama Bung Hatta belum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Masih menjadi tokoh besar di Indonesia. Jadi belum merdeka kita. Tahun 1945 ketika kita memproklamasikan dirinya menjadi negara yang merdeka, barulah terbentuk yang namanya Indonesia merdeka. Kalau dulu masih kerajaan, masih kerajaan dulu, tidak ada persatuan, masih diadu domba sama ini bangsa Barat. Makanya kita perlu belajar ini agar apa? Agar kita tuh tahu Indonesia tidak moro-moro ada tuh, ini negara Indonesia tidak. Masih prosesnya panjang sekali. Kalau di buku-buku kan Belanda berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Paling terkenal Belanda yang menjajah Indonesia karena dia paling lama, 3,5 abad. Kalau di buku-buku. Padahal yang menjajah di Indonesia itu bukan hanya Belanda, tapi itu Belanda yang paling lama. Walaupun Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda ini masih ada Indonesia. Masih ingin Indonesia. Sampai di Bondowoso juga ada yang namanya peristiwa Gerbong Maut. Pernah alun-alun? Pernah. Di tengahnya alun-alun, ya bukan di tengahnya, di tengahnya alun-alun itu ada banyak replika Gerbong Maut. Itu terjadi setelah agresi militer Belanda pertama tahun 1941 kalau nggak salah. Bukan 41, Alhamdulillah keliru lah. Tahun 1947 itu terjadi tanggal 23 November 1947 terjadinya peristiwa Gerbong Maut. Itu sudah merdeka Indonesia, tapi masih sama Belanda tidak mau pergi dari Indonesia. Belanda masih mau mengeksplorasi kekayaan yang ada di Indonesia. Oke, sekarang awalnya kita akan belajar ini. Belajar tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Tujuan dari materi kali ini yang pertama, kalian itu bisa mengidentifikasi
verifikasi latar belakang kenapa sih bangsa Barat itu senang ke Indonesia. Kalau sekarang bangsa Barat itu orang-orang Eropa senang ke Indonesia karena ada Bali, daya tariknya Indonesia. Tuh. Kalau dulu belum ada Bali, kenapa dulu kok orang-orang Belanda itu kok senang ke Indonesia? Kok mau menjajah Indonesia? Tuh, kita akan bahas. Terus yang kedua, kalian akan menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang ketiga, nanti saya akan mendiskusikan, kalian akan berdiskusi bersama kelompok yang sudah dibentuk. Ya, kalian akan berdiskusi tentang ini, tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Setelah itu, kalian masing-masing kelompok, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan, membacakan hasil diskusinya, ya. Oke, bisa saya mulai sudah? Bisa. Jangan malu-malu. Tidak boleh malu. Oke. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tuh, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, nih, sip. Itu apa namanya? Peta. Peta apa itu? Tuh. Peta apa itu, nak? Peta? Ya, peta apa? Lalu ke atas ya. Nah, sip, bandingkan. Itu paling atas sendiri, yang ada tanda merahnya itu Eropa. Tuh. Bisa lihat kan kalau kayak gini, bisa lihat semua? Itu. Kalau di peta jaraknya sedikit ya. Itu berapa sentimeter ya? Dari Eropa ke Indonesia di situ. Kalau dilihat di peta sedikit, padahal itu jaraknya kan jauh sekali. Kenapa? Dari jarak sejauh itu, kok bisa sih orang-orang Barat ke Indonesia? Dulu udah ada pesawat terbang. Tak ada dulu yang namanya pesawat terbang. Masih belum ada. Adanya jalur darat sama jalur laut. Indonesia ini dulu masih kerajaan-kerajaan, tidak ada persatuan, masih tidak ada yang namanya tulisan itu Indonesia, ada masih. Oke. Pada saat itu, kenapa Belanda kok ke Indonesia? Di Belanda, bukan hanya Belanda, di Eropa, di bangsa Barat itu ada yang namanya perkembangan merkantilisme. Ada suatu paham di sana, di mana pahamnya itu berkaitan dengan ini, mencari tempat yang baru untuk dijadikan sebagai daerah jajahan. Kenapa? Di Eropa itu apa ya? Ini ada beberapa latar belakang. Saya kalau tidak ada gambarnya sulit untuk Nah ini, dan merkantilisme. Ini alasan yang pertama. Ada perkembangan paham merkantilisme itu terjadi sekitar abad ke-15 sampai 18 Masehi. Tuh. Di sana banyak para pedagang-pedagang Eropa itu yang melakukan hubungan antar pedagang, sehingga mereka itu membutuhkan lebih banyak bahan yang diperdagangkan. Kebetulan yang waktu itu yang sangat dicari adalah rempah-rempah. Masih ini, itu masih ada rempah-rempahnya, masih banyak. Tapi ketika jatuhnya, nih ya, nih ketika gambar saya kasih gambar ini ya, ketika jatuhnya
Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu Islam. Ini berhubungan dengan perang salib. Pelabuhan Konstantinopel itu adalah pelabuhan yang paling kaya di Eropa, paling ramai di sana. Terus adanya perang salib, orang Islam menang. Turki Utsmani itu kan agama Islam banyak, menang. Kemudian si pelabuhan Konstantinopel itu ditutup oleh orang Turki Utsmani. Jadi semua aktivitas perdagangan Eropa waktu itu berhenti, nggak bisa kemana-mana. Sehingga orang-orang Eropa, orang-orang Barat waktu itu, para pedagangnya itu kekurangan rempah. Kemudian mereka itu mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nih, tadi ada ini loh. Nih, makanya ini latar belakang yang ketiga. Kenapa mereka bisa nyampe ini? Pelajaran sejarah itu adalah pelajaran masa lampau. Kalian dan saya waktu itu belum lahir. Belajarnya ini saya dari kalau belajar sejarah, dari buku, dari gambar, dari video. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua menjadi ya. Tapi silakan langsung kerjakan tuh. bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia serta Kalau di kita agak jaraknya sedikit. kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. Ayo, sambil dikerjakan ya, Nak, ya. Tugasnya sambil dikerjakan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa? Bangsa Barat dengan berpaham ya di iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya Kalau dia ngomong-ngomong aja. Ya satu. Ayo. 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 Pancasila, ayo. Hanya dua. Kesimpulannya ada dua. Latar belakang sama kedatangan bangsa Barat. Latar belakangnya ada 5. Bangsa Barat yang Indonesia ada 4. Silakan sebutkan. Ayo. Kita menyimpulkan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silas antara Spanyol dan Portugis. Kita, yuk, saya bantu. Ayo. Oke. Kamila bisa? Ayo, Nak. Isi bukan jalan Tordesillas. Oke. Good. Isi dari perjanjian tersebut adalah menunjukkan di tempat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Portugis. Kalau barat punya siapa? Haknya siapa? Pelayaran Spanyol. Timur Portugis. Portugis. Oke. Terima kasih. Semoga ingat ya. Jangan lupa materi-materi, jangan apa? Belajar. Jadi kalian biar gak lupa sama materi. Kalian di sini kan cewek semua ya. Perempuan yang cerdas itu nanti ujung-ujungnya nikah. Perempuan yang cerdas, anaknya pasti cerdas. Kenapa? Karena sudah diajari sama ibunya. Kalau bapak belum tentu bisa ngajari
disebutkan sama kelompoknya Kamila. Yang pertama, kalau kedatangan bangsa barat itu ada latar belakangnya, ada 5. Ya, biarkan ini belajar. Pokoknya jangan lupa belajar terus. Ada pepatah belajar sampai akhir hayat, atau belajar kalian sampai meninggal. Karena hidup itu adalah belajar. Tiap hari kalian belajar. Ya, kalau bisa sempatkan waktu 5 atau 10 menit kalian baca buku. Ya, terserah baca buku aja. Baca buku apa aja terserah. Yang penting tidak baca buku yang jelek-jelek. Biar Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.